Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milatul Hoiria dari Fakultas Humaniora jurusan Sastra Inggris. Saya akan membahas tentang beberapa hal yang berhubungan dengan dunia perkuliahan, terutama yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama yaitu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Sistem perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat 3 sistem. Yang pertama yaitu sistem kredit semester atau biasa disingkat dengan SKS. SKS adalah beban studi pada setiap mata kuliah. Terdapat 150 SKS yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 8 semester. Untuk semester 1 dan 2, pemilihan mata kuliah beserta SKS-nya sudah ditentukan oleh pihak kampus. Sedangkan untuk semester 3 ke atas, SKS ditentukan oleh IPK yang didapat dari semester sebelumnya. Kenapa memakai sistem kredit? Karena mahasiswa tidak mengambil 150 SKS secara sekaligus, melainkan dalam satu semester terdapat 20 dan paling banyak 24 SKS yang diambil. Yang kedua yaitu beban. Ada 150 SKS ditempuh dalam 8 semester. Per 2 SKS berdurasi sekitar 1 jam, bisa juga lebih. Dalam semester 1 sampai 7 terdapat 20 SKS. Sedangkan untuk semester 8 hanya terdapat 6 SKS karena di semester 8 juga terdapat skripsi. Yang ketiga yaitu gelar. Untuk mahasiswa yang berada di jurusan sastra Inggris, jika setelah lulus akan mendapatkan gelar berupa sarjana sastra, biasa yang disingkat dengan SS. Sedangkan untuk mahasiswa yang berada di jurusan bahasa dan sastra Arab, nanti gelarnya berupa sarjana humaniora atau biasa yang disingkat dengan SHUM. Kedua, sistem evaluasi di Fakultas Humaniora. Sistem evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa mencapai materi yang telah didapatkan. Ada beberapa sistem yang digunakan untuk menjalankan sistem evaluasi ini. Yang pertama yaitu UTS dan UAS. UTS dilakukan di pertengahan semester, sedangkan UAS ujian akhir semester dilakukan di akhir semester hingga nanti akan muncul nilai akhir. Nilai akhir kita minimal harus C, karena jika kita mendapat D itu bisa tidak lulus dan harus mengulang mata kuliah yang mendapat nilai D di semester depannya. Ada juga UPKL, ujian praktek kerja lapangan. Nanti di semester 5 akan terdapat mata kuliah profesi yang harus dipilih. Mata kuliah profesi ini ada mata kuliah profesi pariwisata, pengajaran, terjemah, jurnalistik, perfilman, dan diploma. Kita harus lulus di dalam mata kuliah profesi ini sehingga kita nanti bisa mengambil langkah selanjutnya yaitu berupa PKL. PKL dilakukan sesuai dengan mata kuliah profesi yang diambil masing-masing oleh mahasiswa. Dan nanti di semester 7 ada yang namanya ujian komprehensif. Ujian komprehensif ini kita harus lulus untuk lanjut menuju skripsi. Dan yang terakhir yaitu skripsi yang berada di semester 8 ya. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa setelah melakukan pengamatan penelitian dalam penyelesaian sarjana pendidikan. Dan untuk penulisan skripsi, bagi yang berada di prodi bahasa dan sastra Arab, biasanya menggunakan bahasa Arab. Untuk di sastra Inggris, biasanya menggunakan bahasa Inggris. Bisa juga menggunakan bahasa asing lainnya. Dan untuk media pembelajaran kita dilakukan dengan media e-learning yang terdapat beberapa macam aplikasi pembelajaran di dalamnya untuk menunjang kenyamanan dalam belajar meskipun kita belajar dalam jaringan.
Yang kedua yaitu sistem pengolahan pembiayaan kuliah. Di UIN ada sistem UKT atau uang kuliah tunggal. Di UIN menerapkan sistem saling membantu antara mahasiswa ekonomi lebih dengan mahasiswa ekonomi kurang mampu. Itu sebabnya mengapa jumlah nominal UKT di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak sama. Yang kedua yaitu banding UKT. Banding UKT ini dilakukan setiap semester sebelum dilakukan registrasi ke semester selanjutnya. Terdapat juga banyak beasiswa yang telah disediakan oleh pihak kampus. Yang pertama ada beasiswa prestasi, ada beasiswa LPDP, ada beasiswa El-Zawa, Lembaga Zakat dan Wakaf milik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk fasilitas yang berada di UIN, terutama di Fakultas Humaniora, terdapat ruang kuliah, ruang perpustakaan ada perpustakaan pusat UIN dan perpustakaan fakultas. Ada ruang SAC untuk ruang belajar mandiri, kelompok atau menonton bareng untuk kegiatan analisis. Ada home theater sebagai tempat seminar, nobar bisa juga digunakan sebagai tempat penampilan mahasiswa. Ada auditorium, tempat seminar, lomba, dan kegiatan mahasiswa. Ada lab bahasa untuk belajar listening dan penelitian. Ada galeri seni yang difasilitasi alat-alat seni, galeri kaligrafi, dan meeting room untuk ujian akhir berupa komprehensif atau sidang skripsi. Yang ketiga yaitu sistem pembinaan mahasiswa dan alumni. Tentunya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat banyak fakultas, salah satunya yaitu Fakultas Humaniora. Pastinya memiliki visi dan misi tersendiri. Visi dari Fakultas Humaniora yaitu terwujudnya Fakultas Humaniora integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Sedangkan misinya yaitu 1. Memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keleluasaan ilmu, dan kematangan profesional. Kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memacu penalaran dan bidang bakat dalam bidang humaniora, budaya, teknologi, dan seni budaya yang bernafas Islam. Yang ketiga, mengembangkan jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan dalam masyarakat berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Yang keempat, mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Adapun tujuan dari visi misi tersebut yaitu memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Kedua, memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan. Yang keempat, memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme. Untuk program-program pembinaan dan pengembangan, terdapat 1. Peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak. 2. Pengembangan penalaran dan keilmuan. 3. Pengembangan potensi minat dan bakat. 4. Pengembangan profesionalisme. 5. Pengabdian masyarakat. Strategi umum pembinaan dan pengembangan ada 1. Terprogram, pastinya sudah terencana. 2. Sinergis, saling berhubungan satu sama lain. 3. Bertahap dan berkesinambungan. Pengembangan mahasiswa dimulai dari PBAK, selanjutnya fakultas akan merangkai kebutuhan mahasiswa ke depannya. 4. Demokratis, yaitu menggali kebutuhan-kebutuhan yang ada di mahasiswa. Yang kelima, koordinasi dan kolaborasi yang pastinya melibatkan berbagai elemen. Organisasi mahasiswa intrakampus atau biasa yang disebut dengan OMIK terdapat DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, ada juga SEMA, Senat Mahasiswa, dan juga HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Selain itu terdapat juga komunitas bakat dan minat, ada komunitas peneliti, komunitas kaligrafi,
komunitas debat, komunitas penulisan kreatif, komunitas karawitan, komunitas tari, komunitas perfilman, komunitas jurnalistik, dan Al-Jalalain. Pastinya nanti kita akan bertanya, apa sih kewajiban kita sebagai mahasiswa? Kewajiban mahasiswa yaitu memenuhi kewajiban finansial sesuai yang telah ditentukan. Yang kedua, mendukung terwujudnya bilingual university dan world class university. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian dan profesionalitas. Yang keempat, menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran agama Islam. Yang kelima, menjaga kewibawaan dan nama baik alma mater. Yang keenam, menjaga sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Ada juga yang namanya hak mahasiswa. Hak mahasiswa yaitu memperoleh pendidikan, bimbingan, dan pengarahan, memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai, menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab, memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan, memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai ketentuan, menyampaikan aspirasi secara santun, profesional, dan bertanggung jawab. Jika tadi yang pertama ada sistem pendidikan di perguruan tinggi. Yang kedua, sistem pengolahan pembiayaan perkuliahan. Yang ketiga, terdapat sistem pembinaan mahasiswa dan alumni yang tadi di dalamnya terdapat visi dan misi humaniora, tujuan serta Dan yang terakhir yaitu sistem administrasi umum di perguruan tinggi. Sistem administrasi di Fakultas Humaniora ada 3, yaitu layanan administrasi akademik, ada layanan ujian proposal skripsi, ada layanan ujian skripsi, ada layanan ujian komprehensif, ada layanan distribusi KHS, layanan PKL, layanan kegiatan yudisium sebagai persyaratan ambil ijazah, layanan bebas tanggungan yang nantinya setelah bebas akan diwisuda. Yang kedua yaitu layanan administrasi umum, berupa layanan surat keterangan mahasiswa, layanan legalisir, layanan peminjaman ruang dan peralatan. Yang ketiga yaitu layanan administrasi keuangan, yang berupa layanan dukungan dana kegiatan OMIK. Di Fakultas Humaniora terdapat 2 jurusan. Yang pertama jurusan Bahasa dan Sastra Arab, yang kedua yaitu Sastra Inggris. Adapun visi dari Sastra Inggris yaitu terwujudnya prodi sastra Inggris integratif dalam memadukan sains dan Islam yang reputasi internasional. Misi dari sastra Inggris yang pertama, mencetak sarjana sastra Inggris yang berakhlak ulul albab. Yang kedua, menghasilkan sains sasing yang relevan dan budaya saing tinggi. Untuk profil lulusan dari sastra Inggris, profil utama yaitu akademisi atau profesional di bidang bahasa dan sastra Inggris yang berakhlak ulul albab. Untuk profil pendukung bisa menjadi instruktur atau pengajar bahasa Inggris, penerjemah, jurnalistik, diploma, praktisi film, pemandu wisata, dan lain-lain. Untuk desain kurikulum dan perkuliahan ada jumlah SKS untuk lulus sebanyak 150 SKS. Masa studi normal ada 8 semester atau 4 tahun. Batas akhir studi yaitu 14 semester atau 7 tahun. Wajib tinggal di ma'had selama 2 semester. Wajib hatam Al-Quran selama di ma'had minimal 1 kali dalam 1 tahun. Dan belajar bahasa Arab di 2 semester antara jam 14.00 sampai jam 17.00. Pastinya juga nanti kita akan mengenal dengan yang namanya SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik. Di dalam SIAKAD ini terdapat beberapa menu, yaitu yang pertama rekap pembayaran, kedua rekap perpustakaan, ada juga kartu hasil studi yang menunjukkan nilai kita, ada riwayat akademik, ada statik akademik, akan muncul grafik IP dari 1 semester ke semester selanjutnya, transkrip nilai,
pemasaran mata kuliah, penjadwalan, jadwal kuliah, SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah, ada SKKM, surat kredit kegiatan mandiri. Maksudnya surat kredit kegiatan mahasiswa. Di dalam SKKM ini terdapat 250 poin yang harus terpenuhi untuk pengajuan tugas akhir yang berupa skripsi. Dan itu dia yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata ataupun gelar atau penjelasan saya yang berbelit-belit. Karena saya di sini juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.